Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan kemunculan varian baru cacar monyet atau Mpox sebagai keadaan darurat global. Cacar monyet varian baru ini juga diklaim lebih mematikan. Akankah cacar monyet menjadi pandemi global seperti COVID-19? Lalu bagaimana Indonesia harus mengatasinya? Pada 14 Agustus lalu, WHO menyatakan jenis baru cacar monyet atau Mpox clade 1B lebih mematikan. Penyebaran yang masif membuat statusnya menjadi keadaan darurat kesehatan masyarakat internasional. Setelah penetapan status ini, Kementerian Kesehatan menyebut belum ada laporan kasus baru Mpox di Indonesia. Namun sejak 2022 hingga April 2024 ada 88 kasus Mpox yang teridentifikasi di Indonesia, yaitu 59 kasus di Jakarta, 9 kasus di Banten, 13 kasus di Jawa Barat, 3 kasus di DI Yogyakarta, 3 kasus di Jawa Timur, dan 1 kasus di Kepulauan Riau. Mpox diketahui memiliki 2 subtipe. Pertama, subtipe clade 1 yang lebih ganas dan mematikan. Clade 1 merupakan endemik di cekungan Kongo di Afrika bagian tengah. Kedua, clade 2 yang endemik di Afrika Barat. Wabah Mpox di seluruh dunia dimulai tahun 2022 dan dipicu penyebaran subclade clade 2B. Sebanyak 140 orang meninggal dan sekitar 90.000 kasus yang ditemukan di 70 negara. Sebagian besar menyerang pria gay dan biseksual. WHO kemudian mencabut status darurat pada Mei 2023. Mpox clade 1B pertama kali terdeteksi di antara pekerja seks di kota pertambangan terpencil Kamituga di Provinsi Kivu Selatan, Republik Demokratik Kongo pada September 2023. Menurut para peneliti, strain baru tersebut sebagian didorong melalui penularan seksual termasuk di antara heteroseksual. Strain ini juga tercatat menyebar melalui kontak non-seksual, termasuk anak-anak yang bermain bersama di sekolah. Berdasarkan data WHO, clade 1B menyebabkan kematian pada 3,6% kasus. Mpox yang bersumber dari Afrika nyatanya sudah menyebar. Jumlah kasus terbanyak ditemukan di Eropa, yaitu 4.920 kasus. Selanjutnya Amerika yang hampir menyentuh 1.000 kasus dan disusul belasan kasus di Asia dan Oseania. Jika Mpox sudah menyebar, apakah akan menjadi pandemi global seperti saat COVID-19? Peneliti risiko kesehatan global dari Griffith University, Diki Budiman, mengatakan peluang Mpox menjadi pandemi relatif rendah karena penyakit ini tidak mudah ditularkan dan tidak menular melalui udara atau air. Mpox diketahui menular melalui kontak langsung melalui darah, cairan tubuh, lesi kulit atau mukosa, mikrolesi kulit seperti gigitan, goresan, dan trauma. Bayi dapat terinfeksi melalui plasenta dalam kandungan. Kini vaksin Mpox sudah ada walaupun belum spesifik terhadap Mpox varian clade 1B. Namun vaksin yang tersedia cukup efektif mengurangi derajat keparahan pasien. Meski rendah menjadi pandemi, ada baiknya kita semua waspada. Caranya yaitu menghindari kontak fisik dekat dengan seseorang yang memiliki lesi yang menyerupai Mpox, tidak berbagi peralatan makan, pakaian, atau spray, dan menjaga kebersihan yang baik seperti mencuci tangan secara teratur. Pemeriksaan di pintu kedatangan mungkin akan membantu, tetapi tidak bisa menjamin tidak masuknya penyakit ini ke suatu negara. Yang lebih diperlukan saat ini adalah memperkuat sistem layanan kesehatan dan melakukan edukasi ke masyarakat mengenai risiko penularan dan langkah pencegahannya.